Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai nikmat rahmat kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan ya teman-teman untuk menghirup udara dunia. Dan semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya tentunya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan tabi'innya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya cobakan buat video yang bermanfaat, yang mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya, umumnya buat teman-teman sahabat Negara Beling dimanapun Anda berada. Ya, pada segmen atau pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya satu peristiwa yang sempat viral 2 bulanan ke belakang ya. Yang sebenarnya ini saya sudah ketinggalan ya membahas ini ya, sudah ketinggalan kereta ya, karena saya ada keperluan, ada satu lain hal, jadi baru bisa bahas sekarang. Yang mana peristiwa ini itu mengenai dulu ada perhelatan ya, balapan di MotoGP di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, yang waktu itu memang cuacanya kurang bagus ya, musim hujan. Di situ ada salah satu pawang hujan yang sempat ya jadi sorotan publik ya, yang mana pawang hujan tersebut adalah seorang perempuan yang kabarnya beliau ini adalah non muslim, yang kalau tidak salah namanya Mbak Rara ya, atau panjangnya dia adalah Raden Rara Astiatuti Wulandari ya. Beliau yang menjadi pawang hujan ya, yang mengendalikan hujan, yang waktu itu sempat viral, banyak komentar-komentar ya dari para netizen. Nah, di sini saya coba akan mengangkat bahasan tersebut, bagaimana khususnya pandangan saya atau pendapat saya mengenai hal tersebut. Yang mana bahasan ini saya akan coba bagi menjadi 3 poin ya. Ngopi teman-teman. Yang pertama, apakah boleh kita berdoa untuk menyingkirkan hujan atau berdoa supaya hujan itu pindah, bukan menghilangkan, pindahkan hujan, apakah boleh? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apakah doa orang non muslim itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Terus yang ketiga, apakah doanya orang non muslim kita boleh menikmatinya, atau dengan kata lain, bolehkah orang non muslim mendoakan kita sebagai muslim? Itu 3 poin ya. Pembahasan ini biar rapih, biar tertata, biar kalau kata orang Sunda, biar entep sir. Jadi biar tertib, biar rapih pembahasannya. Jadi kita awali poin yang pertama itu, apakah boleh kita berdoa menghentikan, atau yang lebih umum itu memindahkan tujuannya ya. Nah, saya coba di sini memberikan satu jawaban yang ini mudah-mudahan sesuai dengan jumhur ulama ya. Karena di sini saya rujukannya para ulama, para guru-guru saya. Bolehkah kita berdoa supaya hujan itu menyingkir ke tempat lain? Jawaban saya adalah boleh. Kenapa? Kenapa boleh? Karena
Menurut riwayat ya dari kalau nggak salah Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana Anas bin Malik ini dari Bani Khazraj ya, Bani Khazraj. Bani Khazraj ini adalah salah satu kabilah yang di Madinah, yang mana nenek moyang dari Bani Khazraj ini berasal dari Yaman ya. Nah, Anas bin Malik menceritakan bahwa suatu ketika Nabi itu didatangi setelah sholat Jumat kalau nggak salah ya. Ada salah satu jamaah atau sahabat Nabi yang mengadu bahwa waktu itu kan tidak ada hujan. Katanya dia mengadu supaya Nabi berdoa kepada Allah ya, di hari Jumat tersebut supaya diturunkan hujan. Karena katanya dengan kekeringan tersebut banyak kerugian yang menimpa dia, banyak ternak yang mati, perjalanan jadi terhambat dan sebagainya. Akhirnya Nabi pun berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Akhirnya turunlah hujan. Nah, di Jumat berikutnya datang lagi seorang tersebut, mengadu lagi kepada Nabi, katanya hujannya ini malah mematikan banyak ternaknya karena hujannya nggak berhenti-berhenti. Ya, hujannya terlalu besar apa gimana ya, akhirnya ternaknya banyak yang mati, perjalanan juga banyak terhambat oleh hujan tersebut. Akhirnya Nabi pun berdoa kembali. Berdoa untuk apa? Ya, dia berdoa supaya hujan itu dipindahkan atau disingkirkan. Kalau nggak salah doanya, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibali wad dirobi wa butunil audiyati wa manabiti syajar ya. Kalau nggak salah seperti itu. Ya Allah, timpakanlah hujan itu di sekitar kami. Di sekitar kami itu ya artinya di luar pemukiman, di luar penduduk. Gitu kan. Wala alaina, jangan timpakan hujan kepada kami, ya, kepada pemukiman, penduduk ya. Jadi dia berdoa supaya hujan itu menyingkir ke pinggir. Artinya secara singkatnya menyingkir dari luar pemukiman hujan tersebut ke pinggir-pinggir pemukiman yang banyak tumbuh-tumbuhan, banyak pohon, hutan, lembah-lembah, bukit, gunung, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya hujan pun berhenti. Hujan pun berhenti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ kita ambil kesimpulan bahwa berdoa untuk supaya hujan tersebut menyingkir atau pindah tempat itu dibolehkan. Ya, selama caranya yang baik. Yang mana mengenai cara-cara tersebut pernah saya bahas di konten sebelumnya ya. Berdoa cara yang baik, doa-doa waktu-waktu mustajab dan lain sebagainya. Itu boleh, yang penting caranya baik, mintanya kepada Allah itu boleh. Kita bukan melenyapkan rizki ya. Hujan turunkan itu rahmah, rizki ya. Tapi kita memindahkan karena hujannya kalau memang terlalu besar itu dapat membahayakan, itu boleh. Boleh. Boleh, yang penting caranya berdoa dengan baik, minta kepada Allah dengan wasilah tentunya ya. Dan tentu dengan sholawat ya. Yang seperti itu intinya, kita berdoa supaya hujan pindah tempat itu boleh. Itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua, apakah doa orang non muslim diterima? Ya, diterima. Bahkan di Al-Quran ada, cuman saya lupa. Kalau nggak salah di surah Al-Isra ayat 67 kalau nggak salah. Nah, di situ menjadi dalil bahwa jangankan orang muslim, orang non muslim juga berdoa itu bisa diijabah karena itu hak Allah. Iya kan? Bisa diijabah. Apalagi kalau orang tersebut teraniaya, terzalimi, itu salah satu doa terkabul. Salah satu doa dikabulkan tersebut karena orang tersebut terdolimi atau didolimi gitu kan. Walaupun dia non muslim. Nah, itu jadi ketika pawang hujan Mbak Rara ini berdoa, bukan tidak mungkin, itu bisa dikabulkan.
Nah, itu. Jadi karena Allah ini mempunyai sifat Rahman yang itu sayang kepada semua makhluk. Bahkan sekalipun dia non-muslim. Tumbuh-tumbuhan, binatang, semua makhluk Allah sayangi. Rahmat untuk seluruh alam. Karena sifat Allah Ar-Rahman itu berlaku untuk di dunia. Seperti itu. Terus yang ketiga, apakah boleh kita didoakan? Dia kan muslim. Itu kebanyakan kan di sirkuit Mandalika tentunya, bukan kebanyakan ya, ada sebagian muslim. Apalagi pagelaran tersebut kan sudah tarafnya internasional ya. Nah, kita didoakan oleh orang non-muslim. Apakah boleh? Kita didoakan oleh orang non-muslim. Boleh, selagi doanya baik. Ini gitu. Karena doa orang muslim juga bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Seperti itu ya, teman-teman. 3 poin secara sederhana sudah saya bahas ya. Secara sangat sederhana sekali karena keterbatasan pengetahuan saya. Yang pertama yaitu mengenai berdoa memindahkan hujan boleh, yang penting caranya dan memintanya kepada Allah caranya yang baik tentunya. Terus yang kedua, doa orang non muslim itu bisa dikabulkan, bisa, karena itu ke Allah. Lagi pula Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman, sayang kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Yang ketiga, kita boleh didoakan oleh orang non muslim selama doanya itu baik. Jelas ya teman-teman. Nah, ini mengenai doa Barara kan dia, kalau saya lihat di televisi, di berita-berita itu dia caranya masih istilahnya normal ya, artinya tidak merugikan siapapun dan apapun. Yang saya lihat dia kan cuma pakai apa tuh, benda bulat kayak gitu kan, kayak mangkok. Nah, itu kan caranya, kalau menurut saya itu masih termasuk wajar. Yang penting cara tidak baik itu ya seperti kita merugikan binatang, merugikan manusia dan lain sebagainya. Kalau cara-cara seperti itu masih masuk kategori wajar dan itu boleh, tidak masalah. Ya kan? Seperti itu. Kalau ada orang yang nyinyir yang haram, dukun dan lain sebagainya, ya istilahnya dia nggak paham sejarah ya. Dia nggak paham analogi, dia nggak paham kias dan lain sebagainya. Itu boleh. Penting walaupun orang non muslim itu dia memintanya kepada selain Allah, tapi Allah yang mengabulkan, nggak masalah. Pamannya dia meminta dewa anu, nggak masalah, nggak apa-apa lah. Tetap yang mengabulkan kan keyakinan kita, Allah tetap hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, istilahnya dia minta kepada jin apa kan hakikatnya tetap kepada Allah selama itu caranya baik. Yang namanya minta tolong supaya hujan dipindahkan nggak masalah, seperti itu teman-teman. Jadi selama itu caranya baik. Dan ini untuk kategori dukun atau bukan dukun ini, sebenarnya ini sangat-sangat tipis ya perbedaannya, untuk terutama di zaman sekarang. Tapi insya Allah nanti di lain waktu saya akan bahas mengenai kategori dukun dan selain dukun, dan juga baik itu dukun muslim atau non muslim ya. Agama apapun boleh, yang penting dia caranya baik. Ya kalau dia muslim tapi caranya nggak baik ya tetap aja haram kan. Yang di sini kan caranya. Ya. Sekalipun dia meminta kepada selain Allah, ya kita muslim tentu minta kepada Allah. Kalau non muslim ya mungkin minta kepada selainnya, nggak masalah, itu kan keyakinan mereka. Ya karena hakikatnya menurut kita keyakinan tetap Allah. Itu kan. Seperti itu. Dia hanya minta tolong mungkin yang dikatakan dia dewa apa gitu. Sebenarnya itu ya sebangsa jin atau mungkin iblis ya. Itu kan makhluk Allah, dia minta tolong. Tapi yang mengabulkan Allah dan itu hasilnya baik untuk supaya perhelatan MotoGP itu berjalan dengan lancar, nggak masalah. Ya, doa muslim itu kan selain kepada Allah, tapi nggak masalah. Selama doanya baik, caranya tetap baik. Masalah keyakinan dia itu urusan dia.
Ya, seperti itu teman-teman ya. Mungkin sudah jelas. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kalau ada yang keliru, salah, silakan dikoreksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.